Baik, anak-anak, berjumpa kembali pada Microsoft Word 2016 untuk melanjutkan topik yang kita bahas pada minggu yang lalu, ya. Jadi hari ini kita akan memperluas kembali keterampilan dan pengetahuan kita tentang Microsoft Word 2016. Baik, yang pertama tentunya kita harus membuka Microsoft Word 2016. Kemudian di sini ada blank dokumen, kemudian kita open. Jadi seperti biasa kita akan mengecek layoutnya. Jadi page setupnya kita atur, misalnya biasakan untuk mengatur atau melakukan konfigurasi di sini. Kemudian previewnya seperti ini. Kemudian apply whole document. Kemudian orientasinya adalah portrait paper, biasakan juga karena kita menggunakan A4. Kemudian di layout header dan footer itu standar. Oke. Nah, yang pertama kita akan coba latihan membuat judul, ya. Jadi sebelum kita membuat judul, kita perhatikan dulu di paragraf. Kita biasakan juga untuk mengset ini. Kita usahakan untuk spasinya before-nya adalah 0, kemudian after-nya juga 0. Ya, kemudian multiple-nya itu 115. Ini adalah standar line spasi atau jarak antar baris yang ditetapkan oleh Microsoft Windows 2016. Kalau kita klik di sini ada single, 1,5, double, at least, dan exactly. Ya, jadi untuk hari ini kita menggunakan multiple yang 115. Oke, setelah siap konfigurasinya kita akan mengklik tab oke. Jadi pertama, perhatikan posisi dari first line indent, kemudian left indent, kemudian ada ini left indent, kemudian ada right indent pada posisi yang standar atau default. Nah, kita akan misalnya membuat sebuah judul, ya, dengan menekan caps lock, ya. Itu kalau misalnya tanda gemboknya adalah seperti ini berarti caps locknya on. Tapi kalau kita caps locknya ditekan sekali lagi, jadi tanda gemboknya ini kebuka, berarti dia tidak on. Ya, fungsinya apa? Jadi kalau caps lock itu kita tekan, jadi seperti ini, yang kita ketik semua akan huruf kapital atau huruf besar. Jadi kenapa menekan caps lock? Karena untuk judul kan semua mempergunakan huruf besar, misalnya untuk memudahkan. Oke, kita misalnya mengetik proposal penelitian, ya, misalnya seperti ini, pengembangan
Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah selesai. Nah, kita sekarang coba diatur ya. Jadi bisa memperbesar dan memperkecil dengan menggeser ke kanan ataupun ke kiri pada scroll ya. Nah, ini kalau kita enter terus sampai ke bawah, nah dia akan muncul dua halaman sekaligus yang ditampilkan karena efek dari kita menggunakan pembesaran 73% ini. Nah, dari sini kita bisa atur, kita bisa melihat tampilan semuanya. Misalnya karena cover itu kan biasanya center ya, jadi di blok saja semua, kemudian kita kembali ke home, kemudian kita klik yang ini. Nah, kemudian kita atur ya, misalnya dalam ketentuan pedoman skripsi misalnya ditentukan misalnya adalah 3 baris gitu misalnya ya, diatur ya. Kemudian olehnya di sini, kemudian name, nah diatur seperti ini, jadi biar kelihatan dia proporsional. Nah, jadi seperti ini. Jadi karakter yang paling bawah itu berimpit dengan batas garis paling bawah, kemudian yang di atas juga paling berimpit. Nah, ini tergantung dari setting yang digunakan ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini terlalu renggang jaraknya dari baris yang ini sampai yang di bawah, itu bisa di del, kemudian yang di sininya di enter. Nah, begitu seterusnya, ini di enter, kemudian untuk menaikkan lagi otomatis del seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengatur ruangan yang ada di sebelah sini. Kemudian untuk memasukkan gambar, biasanya kita klik insert, kemudian di sini ada picture. Nah, di sini this device itu mengambil dari dalam komputer, tergantung di mana gambar itu dipasang atau ditempatkan. Kemudian kalau online drive, jadi biasanya dia langsung menuju kepada sumber yang ada di luar, bukan lokal ya, baik itu melalui search engine Bing, kemudian OneDrive daripada Microsoft. Kita akan coba mengambil gambar dari komputer yang sudah ditempatkan pada beberapa folder. Jadi anak-anak bisa memilih gambar yang mana untuk dimasukkan di dalam gambar ya. Kerja komputer itu agak berat. Oke, coba kita ambil gambar yang nah, misalnya ada gambar yang ada di foldernya picture, kemudian kita ambil gambar, kemudian kita klik insert. Nah, kalau misalnya ukurannya terlalu besar sampai dia membuat beberapa karakter itu turun ke bawah, maka ini kecilkan saja dengan mengklik yang sebelah kiri ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi diatur gambarnya, jadi posisinya kalau misalnya kurang turun, kemudian diatur ya. Nah, ini juga diletakkan di daerah ini, kemudian di delete seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan nanti proporsional ya ketikannya. Kalau diambil 100% ya, jadi proporsional begini. Nah, kemudian usahakan di dalam memperkecil atau memperbesar gambar ini tidak melakukan klik dan drag dari posisi yang di sebelah sini ya.
Nah, ini akan memberikan efek yang tidak proporsional. Jadi gunakan untuk mendrag ya, seperti ini. Jadi diambil di pojok-pojok ini sehingga nanti hasilnya proporsional. Kita lihat tampilan perkecil, kalau memang dia terlalu besar kita perkecil lagi seperti ini. Jadi biar kelihatan proporsional. Oke, ini misalnya adalah cover ya. Nah, kemudian berikutnya kita kembalikan mereka ke 100%. Nah, setelah cover kan biasanya ada daftar isi. Ya, daftar isi ya itu bisa dibuat dengan cara manual ataupun dengan cara mempergunakan insert reference yang di sini. Ya, jadi cross reference itu bisa. Jadi untuk yang pertama kita akan mencoba membuat daftar isi dengan menggunakan cara manual. Jadi daftar isi. Jadi misalkan di sebelah sini ya, mungkin yang pertama itu ada halaman cover ya, atau sampul atau judul. Kemudian di sini ada misalnya ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Nah, ini biasanya kita mengetiknya seperti ini ya, untuk lebih rapi terutama dalam penataan halamannya. Jadi sebelum kita mengetik, kita coba perhatikan dulu. Di sini kita menggunakan tab stopnya yang di sini ya. Sebelah sini kan ada laptop, kalau kita klik lagi ya ada senternya, kemudian ada klik lagi kita ada right tabnya, kemudian kita klik lagi. Kemudian usahakan yang pertama itu adalah klik yang ini ya, yang L. Secara default mereka itu adalah bentuknya L. Oke, misalnya kita klik yang ini, yang kanan ya, kita klik yang kanan. Nah, yang ini kita atur di sini, kemudian kita atur, klik juga di sini, kemudian kita atur di sebelah sini. Ini juga kita atur di sebelah sini ya. Jadi bagaimana efeknya? Jadi ingat, jadi kursor itu nanti dia akan berlaku di mana kursor itu diletakkan. Misalnya halaman sampul ya. Kemudian halaman sampul, sebelum kita enter, nah kalau kita klik tab, nah kemudian ada tanda titik. Nah, kita klik tab lagi, itu bisa halaman I1 ya. Kita unlock dulu. Kemudian yang kedua, di sini ada misalnya daftar isi, ada pengantar. Kemudian kita tab lagi, tab, kemudian caps locknya dimatikan, misalnya I2. Yang berikutnya itu daftar isi, kemudian tab lagi. Jadi ketika kita menekan tombol tab, mereka akan langsung menuju pada tanda yang telah kita buat tadi. Kita tab lagi, kemudian nah ini karena tabnya caps lock belum mati, dimatikan lagi. Nah, jadi kelihatan lebih rapi. Jadi kita tidak mengetik manual begini, nah itu pasti ukurannya tidak presisi ya. Kemudian berikutnya di sini mungkin ada, setelah daftar isi ada apa? Misalnya ada daftar gambar ya. Nah, ini biasa kita akan selalu mengklik tab ya. Kita tidak mengisi titik-titik ini dengan cara manual. Tab lagi, kemudian caps locknya diperhatikan 5. Nah, kemudian yang kedua misalnya, nah pada bab 1 ya, jadi pada bab 1 di sini
kita boleh menambahkan tab stop lagi yang di sebelah kiri. Ini misalnya tab stop di sini, jadi bab 1 ya. Nah, jadi sudah ada 3 tab stop, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi misalnya bab 1 kita klik tabnya pendahuluan. Kita tab, jadi otomatis. Misalnya di sini halaman 1 ya, kita klik lagi. Misalnya ada pendahuluan, setelah pendahuluan ada apa? Misalnya kalau kita ingin sesuai dengan pedoman yang berlaku, masing-masing pedoman memiliki perbedaan ya, atau masing-masing kampus memiliki pedoman yang berbeda-beda. Kalau misalnya pedomannya itu adalah seperti ini 1.1, di misalnya kita mundurkan ke sini juga boleh ya, sesuai dengan ini, atau biarkan di sini juga nggak apa-apa. Jadi otomatis tabnya juga yang di sini. Nah, di sini kita sudah mengatur tab stopnya di sini. Tab stop misalnya pendahuluan 1.1 itu kan ada latar belakang. Kita klik di sini. Kemudian halaman 2 misalnya. Kemudian ada 1.2 ya. Dan setelah ada latar belakang, misalnya ada apa? Ada rumusan masalah gitu misalnya. Kita klik tab. Kemudian sini misalnya halaman 2. Kemudian di 1.3 misalnya ada tujuan. Misalnya halaman 3 ya. Nah, jadi perhatikan di sini kalau kita ingin mengatur kembali ya, jadi biar bagus gitu misalnya. Ini kan tab stopnya sudah dibuat di sini. Ya, ini bisa dibawa ke sini misalnya, ini di sini dibawa ke geser ke kanan, ini pun juga digeser ke kanan, kemudian ini pun juga digeser ke kanan. Jadi dia kelihatannya rapi. Ada model misalnya ya, kalau misalnya bab 1 ini yang sudah diatur, bab 1 misalnya kita ulang bab 1 ya. Nah, ini bab 1 tab stopnya kan tadi di sini. Itu. Kenapa tab stopnya di sini hilang? Karena kita memulai dengan garis baru. Tapi kalau misalnya kita klik di sini, berarti tabnya masih aktif di sini. Nah, karena kita mempergunakan baris baru ya, artinya melewati satu baris, maka dia secara otomatis akan diatur lagi ya. Baik. Nah, misalnya modelnya yang kedua setelah ini ya. Nah, misalnya kita modelnya adalah bab 1 seperti ini. Nah, pendahuluan, setelah itu ini. Kemudian kalau misalnya ada format atau pengaturan diharuskan seperti ini, misalnya 1.1 ya, ada latar belakang. Nah, di sini kita harus menambahkan tab satu lagi. Jadi tab yang ditambahkan di sini, atau tidak menambahkan tab itu boleh ya. Jadi karena ini sudah diklik, itu berarti ada penambahan tab lagi. Tapi kebiasaannya tidak ditambahkan lagi. Nah, bagaimana menghilangkan tab? Ya, kita klik double, pas ya. Jadi ngekliknya harus pas di tanda tab stop ini.
boleh diklik di sebelah mana saja tab stopnya. Nah, tab stopnya yang kita hapus adalah yang nomor 2 nih ya, yang 45 ini kita clear. Oke, jadi otomatis dia hilang. Nah, karena tabnya ini masih aktif ya, kita tinggal klik tab aja. Misalnya di sini 3, kemudian kita enter, kemudian di sini 1.2, kemudian kita enter, misalnya ada rumusan masalah. Kemudian kita tab lagi 1.3. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang seperti ini formatnya ya dibuat aja, tergantung dari bagaimana arahan atau yang tersirat dalam pedoman. Ya, untuk bab 2 juga begitu, karena kita sudah atur ya, di bab 2 misalnya begini. Bab 2 ya. Misalnya bab 2 kajian teori. Kita enter. Misalnya halaman 10. Nah, jadi otomatis dia dari kanan akan bergerak ke kiri dengan mengambil rata kiri ya. Kemudian yang berikutnya misalnya 2.1 ya, tentang misalnya teori belajar. Nah, biasanya kalau di dalam penelitian di kajian teori atau kajian pustaka itu akan menampilkan semua variabel-variabel yang ada pada judul ya. Ini teori belajar, kemudian ada teori misalnya media ya. Nah, ini salah diperbaiki saja. Nah, ini teori media, jadi begini terus ya. Nah, jadi begitu seterusnya cara membuat daftar isi dengan cara manual sampai yang di bawah ya, gitu. Nah, kemudian kalau di halaman 3 kita membuat bab 1 ya. Jadi juga sama. Jadi bab 1 kita lihat. Nah, ini bab 1. Kemudian pendahuluan. Ya. Nah, ini juga tergantung karena tadi kan sudah diatur, spasinya kan sudah diatur di paragrafnya 1,5 VT ya. Nah, jadi biasanya kalau lebih presisi lagi kita tidak ngetik ulang ya, kita copy aja misalnya yang ada di sini ya. Kemudian kita paste di sini misalnya ya. Ya, jadi kita tinggal hapus saja yang ini kalau kita ingin ya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini ya kita tinggal ratakan, diatur dengan menggunakan pengaturan ya. Latar belakang juga sudah selesai. Nah, biasanya di sini di latar belakang ini kita hapus semua ya. Jadi tab ininya di-clearkan dulu biar tidak mengganggu. Nah, biasanya yang di sini itu dia ambilnya di 0,6 ya, ketukan di sini. Jadi dia diambilnya 0,6 sebelah sini. Jadi biar tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu rapat. Tuh. Ya. Atau kalau misalnya mau mengetik ulang ya tidak apa-apa. Jadi misalnya di sini, nah ini kan tabnya masih aktif, jadi di clearkan all semua, jadi diambil justify,
misalnya bab 1 pendahuluan. Kemudian yang berikutnya di sini ada 1.1 misalnya latar belakang. Kemudian yang kedua jadi sistematis, kemudian rumusan masalah, yang ketiga misalnya tujuan. Jadi diketik lagi ulang, tidak apa-apa ya. Oke, latar belakang. Nah kemudian di baris berikutnya, nah dengan seperti ini, nah usahakan misalnya paragraf pertama itu adalah indennya, left indennya adalah 0,6 begini ya. Jadi 0,6 ya, tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu rapat. Kalau misalnya kita klik atau ketik, nah jadi seperti ini gitu. Atau kita misalnya mengcopy dari yang lain gitu. Misalnya ini ada skripsi, ini contoh saja ya untuk mengisi dari paragraf yang sudah kita ketik gitu ya. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini ya. Jadi sudah pasti tentu perlu edit lagi ya. Nah maksudnya di sini adalah indent ini jadi dia dibikin 0,6 jadi seperti ini ya. Nah masalah pengaturan untuk paragrafnya, jadi kembali kita atur, kembalikan saja misalnya ke ini. Nah ini efeknya ya, seperti yang tadi kalau kita copy dia ke 0, kemudian kalau spasinya multiple jadi dia 115, kita klik OK. Nah jadi ini maksudnya, jadi ini harus diketik sesuai dengan jarak 0,6 ya. Kalau misalnya ini mau dibuat rata ya, jadi indennya dibuat rata, kita geser lagi ke sini. Nah ini fungsi daripada hanging indent gitu. Ini pun juga begitu di latar masalah. Jadi di delete, kemudian jadi otomatis ke sini ya. Jadi di delete seperti ini, kemudian paragraf yang diatur misalnya jadi dikembalikan ke 0, kemudian lainnya adalah multiple, jadi tadi 1,15, kita klik OK. Nah jadi kalau kondisinya adalah seperti ini, nah ini kan bergeser dia, nah jadi dia kembalikan ke sini, jadi posisi 0, kemudian indennya jadi kembalikan ke sini 0,6 itu, seperti itu. Nah kalau sudah kelihatan rapi seperti ini, nanti kalau kita mau mengganti ini menjadi spasinya yang berbeda, misalnya di ketentuannya ada 1,5 ya kita buat 1,5. Kalau misalnya di ketentuannya double ya kita buat double. Nah ini tergantung dari pedoman dan bagaimana. Nah, mau disetting di awal spasinya boleh ya, kemudian belakangan disetting spasinya juga boleh. Nah itu tergantung dari bagaimana anak-anak enaknya bekerja. Jadi kalau dengan seperti ini kita lihat kan masih terlalu dekat, jadi dibuat. Nah jadi seperti ini sudah rapi. Kalau misalnya ingin mengganti huruf itu sudah biasa, jadi kita blok semua atau kita menggunakan ini select all, jadi semua, kemudian rumusnya apa, jenis hurufnya bisa misalnya kita mengambil Times New Roman, jadi kita mengetikkan Times sudah muncul, kemudian 12 gitu misalnya ya. Nah jadi biasakan juga untuk mengatur jenis huruf itu dari awal ya, dari awal sehingga kita tidak mengalami kekacauan yang seperti ini ya. Jadi kekacauan seperti ini timbul karena kita menggunakan jenis huruf yang berbeda dari yang sudah ditetapkan di awal. Nah agar tidak kacau ya kita delete sedikit ya.
Jadi otomatis kalau kita delete ya dia akan seperti itu. Jadi perhatikan di sini ini juga. Ya, nah ini yang sudah kita delete, sudah kita kembalikan ke seperti semula. Ya, anak-anak, baik itu demonstrasi di cara membuat cover, kemudian daftar isi dan paragraf dengan mempergunakan beberapa menu dan submenu, yaitu di paragraf, kemudian di font untuk mengganti huruf dan sebagainya, kemudian di layout itu mengatur paragraf, kemudian type setup-nya. Jadi baik-baik anak-anak, untuk berikutnya kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya.